Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema satu kalimat yang membuat mantan langsung gemetar, langsung memilihmu dan melepas orang ketiga. Ya, nah ini untuk teman-teman yang belum menikah ya. Kalau yang sudah menikah ya, yang mengalami perceraian dan seterusnya, nanti kita lanjutkan ya kajian-kajian selanjutnya. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang belum menikah dan masih berpacaran tuh ya. Maka pacaran itu sangat tidak dianjurkan. Kenapa sangat tidak dianjurkan? Karena lebih banyak orang yang menemukan kekecewaan ya ketika mereka menjalani pacaran. Pacaran bertahun-tahun selama kuliah, ngantar jemput setiap hari ya. Dia belum sarapan pun sudah OTW untuk menjemput kekasih hatinya berangkat kuliah ya. Kekasihnya wisuda, dia diputus, nonton wisuda dari kejauhan, kekasihnya didampingi oleh pasangan baru, pilihan orang tuanya ya. Capek-capek pacaran saat kuliah, setelah bekerja pasangannya atau pacarnya menikah deh dengan orang lain. Jadi itu pacaran ya. Kenapa pacaran itu sangat tidak dianjurkan? Karena kita lihat realitanya tidak banyak orang yang kemudian bisa bertahan dengan pacarnya sampai menikah. Banyak yang kemudian jenuh, bosan, atau menemukan seseorang yang baru. Ya, nah jadi itulah yang terjadi. Karena itu pacaran itu tidak dianjurkan. Nah, sekarang bagaimana? Saya baca tuh di komen, banyak ternyata yang pacarnya mengkhianati dia. Ya, pacarnya jalan dengan orang ketiga, pacarnya memutus dia dan kemudian pergi dengan orang ketiga. Nah, sekarang bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita katakan untuk membawa dia kembali kepada kita lagi? Dia mungkin jenuh dengan kita sehingga memilih orang ketiga ya. Karena dengan kita dia melihat hubungan ini cuma jalan di tempat begitu saja kan. Nonton di bioskop, makan malam, balik ke kos-kosan masing-masing ya. Sementara mungkin dia merasa usianya sudah sangat dewasa ya. Sudah siap untuk menikah, sementara kita tidak kunjung bisa memberikan kepastian untuk itu. Nah, maka kemudian dia memisahkan diri dan lebih memilih orang lain yang baginya mungkin lebih prospektif daripada kita. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk membawa si mantan ini kembali kepada kita? Karena kita amat sangat mencintainya. Nah, sebenarnya ada satu kalimat ya. Kalau keadaan yang kita alami seperti yang demikian, artinya kita berpisah ya, belum menikah atau masih pacaran tuh ya. Ada juga kan yang perpisahannya terjadi justru setelah hampir menikah. Jadi sudah oke untuk menikah, bahkan mungkin sudah mempersiapkan kepanitiaan untuk menikah. Kan kalau orang mau menikah biasanya ada kepanitiaannya tuh ya. Sudah mungkin membayar uang muka untuk wedding organizer ya. Sudah mengukur baju pengantin, tahu-tahu dia mengkhianati. Nah, ini kan orang yang sudah oke, setuju menikah dengan kita. Tetapi memang ada juga itu
yang tiba-tiba berubah. Nah, kalau yang seperti ini nanti kajiannya lain lagi ya. Nah, ini untuk mereka yang belum sampai ke fase ini. Artinya, yaitu tadi pacaran-pacaran gaya anak muda yang saya sebutkan tidak dianjurkan tadi karena lebih banyak gagalnya daripada berhasil sampai ke menikah. Pacarannya 7 tahun, nikah dengan orang lain. Kan sedih banget tuh bagi mereka yang sudah berkorban selama 7 tahun kemudian melihat pacarnya menikah dengan orang lain. Nah, ada satu kalimat yang ketika kita ucapkan saat dalam keadaan seperti itu, mantan lebih memilih berpisah atau memilih orang lain yang akan membuatnya gemetar, memilih untuk langsung balik kepada kita, ya, dan melepas orang ketiga. Nah, apa satu kalimat itu? Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, apa satu kalimat itu? Nah, sebelum kita masuk ke satu kalimat ini, saya sampaikan dulu satu buah hadis ya. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-saumi fa innahu lahu wija'un. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu atau ba'ah, ya, hendaklah menikah, karena menikah lebih menundukkan pandangannya dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, hendaklah berpuasa, karena puasa merupakan pemutus syahwat baginya. Nah, jadi dari hadis ini sangat jelas ya, apa yang harus kita katakan kepada mantan yang sudah memisahkan diri dari kita, ya, dan kita serta dia belum pernah menikah. Nah, jadi kalau memang mantan ya lebih memilih orang ketiga daripada kita, sementara menjalani yang namanya pacarannya itu sudah lamanya luar biasa ya, itu adalah tanda bahwa mantan merasakan atau mengalami kejenuhan dengan kita. Artinya bersama kita tidak ada kemajuan, tidak ada kepastian. Ya, semua orang yang menjalani hubungan pra-pernikahan, apakah itu namanya pertunangan, apakah namanya pacaran, atau istilah apapun lainnya, semuanya ingin untuk bisa segera menikah. Karena itu satu kalimat ya yang harus kita ucapkan kepada mantan sekarang, tetapi harus diiringi dengan kemampuan ya. Artinya apa sih yang menjadi kendala bagi kita selama ini sehingga lama atau tidak kunjung memiliki keberanian untuk mengajak mantan menikah? Biasanya tidak akan jauh-jauh dari belum mampu, belum siap secara ekonomi, ya. Nah, itu tuh yang kemudian membuat kita terus mengulur-ngulur waktu yang membuat mantan bosan, ya. Nah, tetapi kalau memang sekarang kita punya solusi untuk persoalan ekonomi kita, ya, maka saat mantan mumpung belum terlalu lama bersama orang ketiga, mumpung mantan belum dilamar oleh orang ketiga, artinya mantan ya masih jalan bareng lah dengan orang ketiga. Kalau kita memang ingin ya
menarik mantan kembali karena kita amat sangat mencintainya, maka kalimat yang akan membuatnya gemetar dan memilih kembali kepada kita adalah ketika kita ajak dia untuk menikah. Jadi tidak usah pakai macam-macam rayuan. Begitu kita ketemu atau bisa telepon, maka langsung sampaikan. Saya tidak akan bicara panjang lebar, ya. Saya tidak akan merayu macam-macam. Saya cuma mau mengatakan, saya mencintaimu dan mari atau ayo kita menikah. Kapanpun kamu siap, hari ini pun saya siap untuk menikah denganmu. Wah, itu mantan akan gemetar itu ya. Insya Allah, karena semua orang yang saling mencintai tentu pernah muncul harapan besar, harapan indah di dalam hatinya untuk bisa menikah. Termasuk ketika mantan masih bersama kita. Sesuatu yang belum pernah kita sampaikan kepada dia. Nah, jadi ini untuk adik-adik ya, yang dikhianati oleh mantannya dan masih pacaran kemarin ya. Sekarang mantan mengkhianati, pergi berpaling kepada orang ketiga, atau minta putus saja dan sekarang dia sendirian, artinya peluangnya lebih besar lagi. Maka ajak dia untuk menikah. Insya Allah, jika kita memang mencintainya, jika memang tujuan kita ya menikah dengannya untuk kebaikan kita dunia akhirat, untuk tujuan ibadah, maka insya Allah ya mantan akan menerima pinangan kita, lamaran dari kita ini, ya, dan mantan akan kembali kepada kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.